Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marsha Nuraya dengan NIM 2503016078. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai genotype dan fenotype, epistasis dominan, kriptomeri, serta gen komplementer beserta contohnya. Dalam genetika, terdapat dua istilah penting, yaitu genotype dan fenotype. Genotype adalah susunan gen yang dimiliki oleh suatu organisme dan tidak dapat dilihat secara langsung karena berada di dalam materi genetik. Sedangkan fenotype adalah sifat yang tampak dan dapat diamati secara langsung. Fenotype dipengaruhi oleh genotype serta lingkungan tempat organisme tersebut hidup. Dengan kata lain, genotype merupakan informasi genetik yang dimiliki organisme, sedangkan fenotype merupakan penampilan atau sifat yang terlihat. Contoh genotype dan fenotype dapat dilihat pada tanaman kacang RCS. Pada contoh ini, alel T besar bersifat dominan dan menghasilkan batang tinggi, sedangkan alel T kecil bersifat resesif dan menghasilkan batang pendek. Genotype T besar, dan T besar, T kecil sama-sama menghasilkan fenotype tinggi karena alel T besar bersifat dominan. Sementara itu, genotype T kecil menghasilkan fenotype pendek karena tidak memiliki alel dominan. Dari contoh ini dapat dipahami bahwa genotype yang berbeda belum tentu menghasilkan fenotype yang berbeda. Epistasis dominan adalah interaksi gen ketika suatu gen dominan menutupi atau menghambat ekspresi gen lain. Contohnya terdapat pada warna buah labu. Jika terdapat alel dominan P besar, maka buah akan berwarna putih. Apabila tidak terdapat alel dominan P besar, maka warna buah ditentukan oleh gen K besar. Genotype P kecil, K besar menghasilkan warna kuning, sedangkan genotype P kecil, K kecil menghasilkan warna hijau. Karena gen P besar dapat menutupi pengaruh gen lainnya, maka peristiwa ini disebut epistasis dominan. Rasio fenotype pada epistasis dominan dapat dilihat dari persilangan P besar, P kecil, K besar, K kecil dengan P besar, P kecil, K besar, K kecil. Persilangan tersebut menghasilkan 16 kombinasi genotype. Dari 16 kombinasi tersebut, 12 memiliki alel dominan P besar sehingga menghasilkan buah berwarna putih. 3 kombinasi memiliki genotype P kecil, K besar sehingga menghasilkan buah berwarna kuning. Sedangkan 1 kombinasi memiliki genotype P kecil, K kecil sehingga menghasilkan buah berwarna hijau. Oleh karena itu, terbentuk rasio fenotype 12 putih, 3 kuning, dan 1 hijau, atau ditulis sebagai rasio 12:3:1. Kriptomeri adalah keadaan ketika suatu gen tersembunyi dan harus menunjukkan pengaruhnya jika dibantu oleh gen lain. Pada slide ini, gen A besar berperan dalam pembentukan warna, sedangkan gen B besar berfungsi sebagai pengaktif warna. Jika hanya terdapat gen A besar, maka warna belum tentu muncul secara sempurna. Namun, ketika gen B besar hadir dan mengaktifkan gen A besar, maka warna dapat terbentuk. Konsep ini dapat dianalogikan sebagai lampu dan saklar. Lampu tidak akan menyala apabila saklarnya tidak dihidupkan. Begitu juga pada kriptomeri. Suatu gen memerlukan bantuan gen lain agar sifatnya dapat terlihat. Gen komplementer adalah 2 gen berbeda yang harus bekerja sama untuk menghasilkan suatu sifat tertentu.
Pada contoh warna bunga, warna ungu hanya muncul apabila terdapat gen dominan C besar dan P besar secara bersamaan. Jika salah satu gen tidak ada, maka bunga akan berwarna putih. Karena kedua gen harus saling melengkapi untuk menghasilkan warna ungu, maka interaksi ini disebut gen komplementer. Persilangan gen komplementer menghasilkan rasio fenotipe 9 ungu dan 7 putih, atau ditulis dengan rasio 9:7. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa genotipe merupakan susunan gen yang dimiliki organisme, sedangkan fenotipe merupakan sifat yang tampak dan dapat diamati. Epistasis dominan merupakan interaksi gen ketika gen dominan menutupi gen lain dan menghasilkan rasio fenotipe 12:3:1. Kriptomery adalah keadaan ketika suatu gen memerlukan gen lain agar dapat menunjukkan pengaruhnya. Sedangkan gen komplementer merupakan dua gen yang saling melengkapi untuk menghasilkan suatu sifat dan memiliki rasio fenotipe 9:7. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.